Hai sahabat, kalian punya VGA card Nvidia RTX 3060 yang versi LHR, kemudian kalian berpikir ingin melakukan mining. Sebenarnya bisa nggak sih RTX 3060 yang LHR dipakai mining? Yuk, kita bahas. Jadi jawabannya sebenarnya adalah bisa. Ya. Versi LHR ataupun non LHR itu sebenarnya performanya sama. Ya, baik untuk gaming, aplikasi ya, rendering dan sebagainya itu sama. Hanya perbedaannya kalau yang LHR dengan yang non LHR adalah hash rate-nya itu akan terpotong. Kalau khusus yang versi LHR. Yang versi LHR hash rate-nya untuk penambangan Ethereum ya di algoritma Dagger Hashimoto itu akan terpangkas setengah. Ya, jadi kalau misalnya dia maksimal bisa mencapai 47 ya, 47, 48, 49 ya, hampir 50, dia akan terpangkas setengah sampai 25 ya, sekitar 25 atau mungkin 26 ya. Kalau itu kalau sudah di overclock. Kalau belum di overclock, kalau dia LHR paling dia 22 ya, 23 ya. Setelah di overclock hanya mencapai segitu. Kalau yang versi non LHR itu kalau belum di overclock dia hash rate-nya itu 41 ya, sekitar 40 41. Sesudah di overclock dia bisa mencapai 47 ya, 48 49 gitu. Nah, karena yang dipangkas itu adalah algoritma untuk penambangan Ethereum ya, Dagger Hashimoto, baik itu Ethereum yang biasa ataupun yang Ethereum klasik. Tapi kalau untuk penambangan koin-koin yang lain itu tidak terpangkas. Setahu saya tidak ya. Karena saya punya VGA yang RTX 3060 yang versi LHR, saya pernah punya ya, tapi kemudian saya jual. Itu pernah saya coba juga dia untuk mining di algoritma Octopus ya, itu untuk token Conflux ya. Saya coba waktu itu di NiceHash. Kemudian saya coba langsung ke poolnya, kemudian yang Ergo juga, Ergo dan Ravencoin itu tidak terpangkas ya. Jadi sekali lagi yang versi LHR hanya memangkas penambangan Ethereum ya, baik Ethereum yang biasa ataupun Ethereum yang klasik ya. Nah kemudian kenapa sih yang Ethereum itu yang dipangkas ya, karena selama ini ya yang paling menghasilkan profit lebih tinggi itu ya Ethereum ya. Kalau kita menambang di NiceHash pun biasanya dia langsung ke Dagger Hashimoto untuk penambangan Ethereum meskipun dibayarnya pakai Bitcoin ya. Tetap saja dibandingkan algoritma yang lain itu Ethereum yang paling efisien. Dan kemudian apakah koin-koin yang lain itu tidak menguntungkan? Setahu saya sih sampai saat ini yang paling menguntungkan sih ya masih Ethereum ya gitu. Tapi seiring dengan naiknya harga-harga koin seperti Ergo beberapa minggu yang lalu saya pernah dibuatin video, saya itu sempat turun ya dari 105.000, 100.000 dia turun ke 80, bahkan kalau nggak salah itu mencapai 64.000. Tuh. Nah, waktu itu saya juga mencoba untuk menambang koin Ergo itu pakai RX 580. Kemudian saya berhasil mendapatkan 3 koin Ergo ya, 3 lumayan gitu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ketika harga-harga koin mulai naik ya, Bitcoin mulai naik lagi dan lain sebagainya, Ergo waktu itu belum, dan tiba-tiba mungkin hanya dalam waktu apa ya, kalau nggak salah mungkin seminggu atau 2 minggu ini itu harga Ergo coin itu naik ya, naik drastis ya, mungkin mencapai all time high mungkin. Kalau nggak salah itu dia mencapai 260-an ya, sekarang itu 200, saya lihat 255, 260 gitu. Dan itu lumayan ya koin Ergo. Nah, sekarang saya di sini saya sudah eksperimen ya menggunakan RTX 3060 untuk menambang koin Ergo ya. Saya punya 3 ya, saya punya 3 RTX 3060 untuk menambang koin Ergo. Bisa dapat berapa koin sih dalam sehari ya. Yuk kita lihat ya. Sekarang kita akan coba untuk mining Ergo coin ya. Gimana sih caranya? Ya caranya pertama sih kalian harus punya VGA card yang bisa dipakai untuk mining ya. Ya mau yang 4 GB atau 3 GB sepertinya bisa, yang 3 GB juga ya, seperti Nvidia 1060 yang 3 GB ataupun yang RX 580, 570 yang 4 GB itu bisa.
Ini saya pakai yang VGA card yang high end ya. GeForce RTX 3060. Kita coba buka. Sini dia. Ergo Hero Miners. Jadi kita akan mining langsung di poolnya, namanya Hero Miners. Ya, Hero Miners ini bisa mining untuk beberapa koin. Di sini ada dia punya pool untuk beberapa koin yang ada di sini ya. Ada Ergo, ada Ethereum biasa, ada Ethereum Classic, ya, ada Monero, ada Raven Coin dan sebagainya. Ya, tuh. Ya, ada websitenya masing-masing, ada alamatnya masing-masing. Nah, ini untuk Ergo ya, Ergo Hero Miners. Kalian lihat di sini. Ini kan masih kosong ya. Jadi kalian harus punya wallet ya, dompet, alamat, wallet untuk koin Ergo. Nanti masukkan di sini. Kemudian nanti kita harus mengedit script ya. Nah, sebelum masukin sini kita buka dulu deh ya. Di sini ya start ya. Di sini ada cara-caranya. Cara-caranya di sini kita bisa baca, bisa pilih ya. Choose your mining server. Di sini ada macam-macam. Kita bisa pilih yang paling dekat ya. Ini Singapura, ini SG, Ergo, Hero Miners. Kemudian kita pakai miner apa di sini? Ada SRB ya untuk VGA card yang jenisnya AMD. Semua AMD pakai yang ini. NB Miner itu untuk Nvidia. Terus Lol Miner juga, T-Rex untuk Nvidia, Nano Miner bisa AMD dan Nvidia, Thinlight Miner dan sebagainya ya. Saya waktu itu pernah coba pakai SRB Miner ya. Ini waktu saya pakai VGA card yang AMD RX 580 ya, saya pakai ini. Kemudian karena saya pakai RTX 3060, sekarang saya pakai ini NB Miner ya. Nanti kita unduh dulu aja NB Miner ini ya. Kita download dulu. Kemudian nanti kita download dulu ya dari GitHub ini. Kemudian kita edit, kita ekstrak, kita edit di ininya file star ergobatnya yang ini. Ya, kita masukkan yang ini. Kemudian nah ini kan D Ergo Miners ini ya, alamatnya ini kita rubah dengan ini berarti Singapura. Ya, SG Ergo Hero Miners, nanti masukkan ke sini. Sini terus alamatnya ini 1180 ya. Kemudian ini alamat Ergo wallet kita dan ini workernya ya. Nah, ini tempat downloadnya ya, NB Miner yang terbaru ini 391. Nanti kalian carinya ini biasanya yang paling besar filenya mana. Nah, ini nih. Untuk Windows ya. Saya ngomong sini untuk Windows, jadi yang ini aja. Download, kemudian nanti diekstrak. Ya. Nah, kemudian kalian harus bikin wallet ya. Wallet di toko kripto ya yang lokal Indonesia, Indodax ataupun di toko kripto itu nggak ada koin Ergo. Jadi kalian harus bikin untuk wallet koin Ergo, adanya itu di exchange yang internasional ya, seperti ini yang CoinEx, kemudian ada lagi di Coinbase ya, setahu saya. Atau saya nggak cek ya di Binance ada atau enggak. Saya udah bikin ya di CoinEx ini walletnya. Nah, jadi nanti itu setelah di download dia. Nah, ini setelah kita ekstrak ya. Ini pakai yang 38 itu udah ada 39 ya. Nggak apa-apa nanti, nah ini start egonya kita edit ya di sini. Masukkan dompetnya, alamat walletnya ke sini. Oke. Oke ya, sekarang saya coba itu untuk mining ya. Mining bisa nggak nih? Saya sambil ngerekam juga di sini. Nah, ini. Nah. Itu ada 2 VGA ya di sini ya. 3060. Device 0, device 1. Kita lihat bisa nggak dia. Melakukan mining sambil merekam. Ya mungkin hash rate-nya akan turun. Di VGA yang satu hash rate-nya turun 97, yang satunya lagi enggak ya. Ini yang atas ini yang sepertinya yang Asus karena monitornya dicolok ke VGA, ini yang bawah nih VGA ini 97. Karena ini dipakai untuk merekam jadi dia hash rate-nya turun.
ya seperti ini ya, tuh sudah ada itu accept. Nah, belum terdetek ya, emang dia agak lambat ya mendeteksinya di sini. Ini udah saya masukkan alamat wallet saya ya, kemudian akan terbaca seperti ini. Ini saya sedang matikan ya, yang berjalan cuma satu, jadi komputer satu lagi ini berjalan di hash rate 127 ya, 127 MHz ini. Nah, ini pendapatan dalam sehari ya. Kalau sebenarnya sih ini kan satu VGA yang berjalan ya. Kalau 3 VGA ini kalau sehari itu kurang lebih bisa 0,5 ergo ya, 0,5 sekian. Berarti kalau 2 hari ya, 2 kali 24 jam itu bisa dapat 1 ergo ya. Dan sekarang ini saya sudah jalankan, saya dapat 1,2 ergo ya, ini 2 hari lebih sih, 2 hari lebih sedikit lah ya. Saya mulainya itu sekarang tanggal 29 ya, berarti kemarin 28, 27 kalau nggak salah, 27, 9 malam, aduh, ya mungkin ya, pokoknya yang saya ingat itu saya mulainya malam, jam 9, dan sudah 2 hari ya lebih, saya dapat 1,2 ergo. Nanti di sini akan ditransfer masuk ke wallet saya ya. Nah, hash rate-nya itu mencapai berapa sih? Itu bisa mencapai 300 ya, 350 kalau ini semua berjalan. Kadang-kadang 400, bahkan pernah juga 500. Jadi nggak tahu ya, agak aneh juga ya kalau di Ethereum. Kalau di Ethereum kan di Garashi-Moto dia stabil ya. Kalau misalnya kepake komputernya untuk main game atau apa, kadang-kadang hash rate turun. Tapi ini didiamkan pun dia hash rate kadang-kadang berubah ya secara drastis ya. Kadang-kadang 120 turun ke 110, kadang-kadang ke 99 gitu. Kalau misalnya lagi naik-naik bisa ke 150 gitu. Makanya totalnya ini dari 1 VGA 120 ya. Kalau kemarin dari 3 VGA ini kadang-kadang 300 MAS, kalau lagi rendah bisa juga 350, bisa 400, bahkan bisa 500. Ini yang RTX 3060 colorful berjalan di 120 MHz dengan power 110. Overclocknya seperti ini, di memori di 1150, core clock di 150, dan power limit di 65. Sebenarnya kita masih bisa menurunkan tegangannya. Nanti silahkan coba aja. Turunkan ke 60 pun masih sama seperti ini. Ini dua RTX 3060 yang Asus dan EVGA berjalan di 122 MHz. Seharusnya dua-duanya di 120-an. Cuma kadang-kadang turun seperti ini, kadang-kadang naik. Power sama di 110. Dan ini adalah overclocknya 150, core clock dan memory clock 1150 untuk yang EVGA power limit 65. Kemudian kalau yang Asus dia cukup lebih tinggi di 1250, core clock 150, power limit 65 ya. Suhunya lebih dingin karena dia 3 fan yang VGA nya ini. Nah, ini Asus TUF Gaming dan EVGA lebih kecil, lebih pendek ya, lebih tipis, cuma 2 fan. Sekarang sudah dapat
berapa nih? Kurang lebih 1,1 ya, 1,18 ergo, itu ergo lebih. Sehari sekitar sini 0,5 ergo, itu sebanding dengan 10,41 USD. Ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Total kurang lebih 412 MHz. Nah, ini CoinEx saya ya, alamat. Jadi di sini saya punya beberapa aset, tapi ini cuma tinggal USDT ya. Saya juga pernah punya ergo, di sini udah saya jual. Jadi saya punya berapa ergo? 10. Oke. Nah, ergo kosong ya, nanti saya coba transfer ya dari sini ya. Saya punya 1,2511. Oke. Masih ergonya masih 0, nanti dia akan pindah ke sini. Kemudian dari sini saya akan pindahkan ke lokal ya. Kalau kita mau bermain di sini juga boleh lah, kita tukar ke USDT. Terus kita beli koin-koin lain, beli BTC, beli Ethereum juga boleh. Tapi kalau mau dikirim ke supaya bisa ditarik uangnya, ya dikirim ke exchange lokal ya, ke Indodax ataupun ke toko kripto. Nanti saya akan coba tarik ke toko kripto. Saya cek ini sudah pending balance-nya sudah 0, tadi masih 1, sekian, ini udah 0, artinya udah ditransfer ya. Ini di dompet koin saya. Ternyata saudara sudah masuk ya. Nah, ini untuk aset seluruhnya ya, 350.000 rupiah. Kalau dirupiahkan, ini karena gabung dengan ini USDT, pokoknya seluruh koin yang ada di sini. Kita lihat ergo kita ada masuk tadi. Nah, ini udah masuk ya. Ergo 1,279. 1,2 itu nilainya sekitar 300.000 ya. Lumayan ya untuk 2 hari 48 jam ya, 2 kali 2 hari 2 malam, lebih sih, lebih sedikit lah, paling 2 hari setengah. Apa segini. Dia yang duluan. Ini mau dipertahankan sini boleh, kalau mau ditarik ke toko kripto biasanya saya jual dulu ini ergo ke USDT. Jadi ke USDT, kemudian ke Tron, kemudian tarik ke toko kripto. Nah, sekarang kita lihat harga ergo berapa? 252 ya, biar aja lah. Bitcoin 652, kalau Tron berapa ya? Tron harganya 1.200 ya, murah lah. Ya, nah ini segini. Kalau mau saya ini ke USDT dulu. Karena nggak bisa kita tarik langsung dari sini ke ini, nggak bisa ya ke alamat ergo yang itu, karena di toko kripto nggak ada. Dan juga biaya kirimnya ada tuh, biaya admin 0,1 ergo, ini lumayan besar ya, 0,1. Jadi yang paling murah itu adalah Tron. Di sini TRX. Kita lihat Tron TRX. Biaya admin 0,1 TRX, sementara harga Tronnya sendiri kan cuma 1.200 ya. Jadi ini sangat murah. Karena itu alternatif, jadi dari Tron di CoinEx saya kirim ke Tron di toko kripto atau Indodax, kemudian sudah masuk di sana baru saya jual lagi ke USDT atau mungkin langsung ke dirupiahkan dulu, kemudian beli IDR, kemudian beli BTC dan sebagainya, itu gimana nanti.